Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, i'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di tempat ini, dan berharap mudah-mudahan apapun yang kita lakukan hari ini adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, dan berharap mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah wal akhwat, pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair karangan daripada Imam Az-Zahabi, dan kita sudah sampai kepada dosa yang ke-33, ya. Al-Kabirah Ats-Tsalitsa wa Tsalathun. Dosa yang ke-33 yaitu ar-riya wa huwa minan nifaq, ya. Ar-riya wa huwa minan nifaq. Apa dosa ke-33 itu? Yaitu riya, dan ianya adalah merupakan bagian daripada sifat-sifat kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan sifat orang-orang munafik, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk agar orang-orang melihatnya, dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Bahkan di dalam ayat yang lainnya dikatakan kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk agar dilihat oleh manusia. Riya ini berasal dari kata-kata ra'a yara, ya, ra'a yara ru'ya, artinya melihat. Sehingga kata-kata riya ini adalah seseorang yang melakukan ibadah ataupun melakukan satu amalan. Tujuan utamanya agar orang-orang bisa melihatnya. Tujuan utamanya, niatnya ketika dia melakukan amalan tersebut semata-mata agar orang-orang mau melihat apa yang dia lakukan. Inilah yang dinamakan dengan riya, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ya, maka riya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena ia merusak amalan kita. Karena itulah kalau kita lihat hadis berkenaan dengan niat yang pernah kita ambil di awal kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita akan dapatkan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya setiap amalan seseorang itu dilihat daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu dilihat bagaimana niatnya, apa niatnya. Makanya di dalam hadis tersebut dilanjutkan, faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu lillahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, artinya barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena inginkan dunia ataupun inginkan wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan ayyuhal ikhwah, riya ini adalah merupakan lawan daripada ikhlas. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya.
semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Dan hanya orang-orang yang ikhlas yang tidak akan pernah kecewa dalam hidupnya. Karena kenapa? Orang yang ikhlas melakukan ibadah karena Allah, dia senantiasa yakin bahwa Allah yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Dia tidak perlu untuk mendapatkan ridho manusia, yang dia cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah keikhlasan yang sesungguhnya. Karena itu salah satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang adalah ikhlas. Ikhlas karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Mungkin saja kita melihat ada dua orang yang melakukan ibadah yang sama-sama salat. Salatnya sama-sama, rukunya sama-sama, sujudnya sama-sama, takbirnya sama-sama, bahkan mungkin dia akan selesai sama-sama. Tetapi dua orang yang berdiri ini mungkin saja dikarenakan perbedaan niat, akhirnya terjadi perbedaan pahala yang mereka dapatkan. Ada orang yang mendapatkan sempurna pahala dikarenakan keikhlasannya dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada orang yang dikarenakan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga amalan yang dia lakukan sia-sia. Karena itu kita lihat dalam hadis yang disampaikan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalun nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah." Orang-orang yang pertama kali nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama, kata hadis tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun ustushhida." Seseorang yang berperang dan dia mati dalam peperangan tersebut, maka dia mati syahid. Fa'utiya bihi, maka didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa'arrafahu Allahu ni'matah fa'arafaha. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kenikmatan kepadanya dan dia pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang telah engkau lakukan di dalam dunia ini wahai fulan? Maka orang ini berkata, "Qataltu fika hatta ustushhidtu." Ya Allah, saya berperang karenamu sampai saya mati syahid ya Allah. Tetapi jawaban Allah padanya pada saat itu sangat berbeda dari apa yang dia akui. Apa kata Allah kepadanya? "Kadzabta." Kamu pembohong. "Walakinnaka qatalta liuqala jari'un." Engkau berperang agar orang-orang mengatakan engkau adalah orang yang pemberani. Faqad qil, dan orang-orang pun sudah menganggapmu pemberani. Kum, berdirilah. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian setelah itu diperintahkan kepada malaikat untuk mengambilnya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Yang pertama, orang yang mati syahid, tetapi akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bih. Seseorang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Dia membaca Al-Qur'an. Kemudian setelah itu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia pun mengenali nikmat yang Allah berikan kepadanya selama dia tinggal di dunia. Qala fama amilta fiha? Ditanya oleh Allah kepadanya, apa yang engkau lakukan di muka bumi? Apa kata dia? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Saya belajar ilmu ya Allah dan saya mengajarkan ilmu itu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Ini jawaban dia. Tetapi mari kita dengarkan apa yang disampaikan Allah kepadanya. Kata Allah, "Kadzabta." Kamu pembohong. Kamu pembohong. "Walakinnaka ta'allamta liuqala 'alimun." Liuqala alimun. Tetapi sesungguhnya engkau belajar agar orang-orang mengatakan engkau adalah seseorang yang alim. Wa qara'tal Qur'ana liuqala qari'un. Dan engkau membaca Al-Quran agar orang-orang mengatakan engkau adalah seorang qari. Bayangkan, orang yang belajar ilmu agama, ayyuhal ikhwah, orang yang mengajarkan ilmu tersebut, akhirnya dikatakan oleh Allah, "Kadzabta," kalian pembohong. Kemudian apa yang terjadi kepada penuntut dan pengajar tersebut? Qila thumma umira fihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian akhirnya diperintahkan kepada malaikat, kemudian diperintahkan malaikat tersebut untuk melemparkannya ke dalam api neraka. Pelajar, mengajar, mengajarkan ilmu, seorang yang mengajarkan Al-Quran, yang dimana di dalam hadis yang lainnya dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, tetapi pada akhirnya dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, ya ikhwal akhwat,
wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Golongan yang ketiga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang Allah berikan kepadanya limpahan harta yang begitu banyak. Allah berikan kepadanya keluasan dunia. Allah berikan kepadanya harta. Dia menjadi seseorang yang kaya. Dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah Allah berikan kepadanya ketika dia di dunia dan dia mengenalnya. Kemudian akhirnya apa? Ditanya oleh Allah, "Ma amilta fiha?" Apa yang telah engkau lakukan dengan harta-harta tersebut? Apa kata dia? "Ma taraktu fi min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak." Tidaklah saya tinggalkan sesuatu yang mana engkau ya Allah menyukainya untuk diinfakkan di dalamnya harta yang engkau berikan tersebut kecuali saya berinfak. Artinya dia mempunyai infak yang sangat banyak. Semua orang dan semua pintu-pintu yang berupa infak ini dia masuki, dia berikan. Dia adalah orang yang sangat dermawan. Ya, dia adalah seorang dermawan dan dia mengakui di hadapan Allah bahwa dia lakukan itu semuanya karenamu ya Allah. Tetapi lihat dan dengarkan jawaban Allah kepada orang tersebut. Kata Allah, "Kadzabta." Kalian juga pembohong, kamu juga pembohong. Ya, kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun." Tetapi sesungguhnya engkau lakukan semuanya ini agar orang-orang mengatakan engkau adalah seorang dermawan. Dan orang sudah mengakui itu. Orang sudah katakan bahwa engkau adalah seorang dermawan. Kemudian apa yang terjadi? Orang ini pun diseret oleh malaikat dan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke api neraka. Ayo ikhwal akhwat. Kalau kita mencoba untuk merenungi apa yang dilakukan oleh tiga golongan yang pertama ini. Apa yang mereka lakukan adalah amalan-amalan orang-orang yang bisa dipastikan menjadi jaminan baginya untuk masuk surga. Mati syahid. Yang kedua, pengajar Al-Quran. Yang ketiga, dermawan. Tiga-tiganya adalah amalan yang terbaik. Tetapi akhirnya apa yang menjadikan mereka dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka? Tidak lain dan tidak bukan dikarenakan tujuannya yang berbeda. Niatnya yang salah. Niatnya untuk apa? Bukan semata-mata karena Allah, tetapi agar manusia mengetahuinya, agar manusia mengakuinya. Ridho manusia lebih dia cari dibandingkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Riya ini adalah dosa yang memang banyak orang menganggapnya biasa. Akan tetapi dia bisa menjadi dosa yang besar, ayyuhal. Dia bisa menjadi dosa yang besar. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa riya itu lebih berbahaya daripada fitnah Masih Dajjal. Kita tahu salah satu fitnah yang terbesar yang akan menimpa manusia adalah kedatangan Dajjal, dan ketika dia datang banyak sekali orang yang tidak terselamatkan dari fitnah itu. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riya lebih berbahaya lagi bagi kaum muslimin daripada fitnah Dajjal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal." Mau tidak saya sampaikan kepada kalian berita, ataupun mau tidak saya sampaikan kepada kalian sesuatu yang lebih menakutkan daripada fitnah Dajjal itu? Para sahabat pada saat itu berkata, "Qulna bala faqala asyirkul khafi." Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami mau. Kami mau tahu apakah yang lebih mengkhawatirkan, lebih menakutkan daripada fitnah Dajjal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah contoh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyaqumar rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min najri rajulin. Ya, seseorang yang melaksanakan salat. Kemudian akhirnya dalam salatnya itu dia indahkan salatnya dikarenakan orang-orang melihatnya. Ayo ikhwah, itu adalah bagian daripada riya. Ketika seseorang melaksanakan salat, kemudian kita perindah salat kita dikarenakan orang-orang sudah melihat kita. Ya.
Kemudian ayolah khawal khawat, yang dinamakan dengan riya ini sangat tersembunyi, sehingga terkadang riya ini tidak ada yang mampu untuk mengetahuinya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwasanya riya ini ya sangat tersembunyi, bahkan dimisalkan seperti perjalanan seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita, tidak nampak, tetapi ianya sangat bahaya. Karena ini menjadi salah satu senjata syaitan bagi orang-orang yang beramal saleh. Mungkin syaitan, iblis bisa menggoda manusia ya untuk melakukan yang namanya kemaksiatan. Tetapi orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, insya Allah dia senantiasa menjaga dirinya agar tidak tergelincir daripada godaan-godaan iblis. Tetapi iblis akan datang mencoba untuk mengganggunya melalui jalan yang bernama riya. Seseorang sholat, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu ada orang yang lalu. Kemudian setelah itu mulailah iblis memberikan bisikan-bisikan kepadanya. Lihat, ada orang yang melihat sholat kamu, Masya Allah. Sholat kamu adalah sholat yang paling baik. Sholat yang paling bagus. Kemudian akhirnya setelah itu dia terpengaruh dengan bisikan-bisikan tersebut. Yang awalnya mungkin di rakaat pertama dia sudah plan. Apa yang dia mau baca? Al-Fatihah dengan Inna A'tainakal Kautsar. Rakaat keduanya dia mau membaca Al-Fatihah dengan Qul Huwallahu Ahad. Begitu dia dengarkan ataupun dia lihat dan dia rasakan ada orang yang melihat dia melaksanakan salat, maka dia perpanjang bacaannya. Semata-mata karena orang tersebut. Inilah bagian-bagian daripada riya yang sangat menakutkan ayuhal ikhwah. Karena kenapa? Amal soleh akan hilang, akan habis karena riya yang kita lakukan. Amal soleh tidak bernilai sama sekali karena riya yang kita lakukan. Karena itulah di dalam Al-Quran dikatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Lihat, yura'un, orang-orang yang melaksanakan salat tetapi setelah itu disertai dengan riya. Makanya hati-hati. Riya ini adalah sesuatu yang mungkin dianggap remeh oleh orang-orang, tetapi ianya sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan adanya media sosial saat ini, subhanallah, kita seolah-olah ingin memamerkan amalan kita di hadapan seluruh manusia. Ya, di Facebook setiap saat kita buat status. Statusnya masalah apa? Masalah ibadah. Misalnya saja ketika dia pergi umrah di depan Ka'bah, dia sengaja berfoto kemudian mengatakan alhamdulillah sudah selesai tawaf 7 kali misalnya kan. Ingin diketahui oleh seluruh manusia. Berpuasa pun diumumkan kepada seluruh manusia di dalam Facebooknya. Alhamdulillah baru selesai sahur. Alhamdulillah baru selesai buka puasa. Masya Allah, sungguh nikmatnya berbuka. Ini. Ataupun mungkin ketika dia sholat malam, baru selesai melaksanakan sholat malam 12 rakaat. Akhi, ukhtil muslimah, saudaraku, manusia tidak perlu amalan kita. Manusia tidak perlu melihat apa yang kita lakukan. Yang cukuplah ibadah yang kita lakukan itu menjadi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang-orang yang melakukan amalan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin keikhlasannya yang tidak ada. Maka keikhlasan perlu kita hadirkan di dalam hati kita. Tidak perlu kita pamerkan amalan kita kepada seluruh manusia. Amalan kita antara kita dengan Allah. Puasa kita cukup kita dengan Allah. Allah yang akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Salat yang kita laksanakan cukup kita dengan Allah. Haji yang kita lakukan cukup kita dengan Allah. Umrah yang kita lakukan cukup kita dengan Allah. Tidak perlu semua manusia tahu tentang apa yang kita lakukan. Maka dari itu mari menjaga keikhlasan. Karena ikhlas menjadi kunci diterimanya amal ibadah kita. Saya kira ini untuk kajian kita pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.